내가 꼭 구해줄게. 사망 선고하겠습니다. Halo guys, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Mimin bakalan nyeritain alur cerita film yang berjudul Moon in the Day. Ini termasuk drakor baru yang lagi ongoing ya guys. 1500 tahun yang lalu, Gaya Agung mengkhianati Silla. Pihak Silla mengirim para pasukan untuk memberantas para pengkhianat. Peperangan pun gak bisa dihindari, tapi Doha berhasil membunuh sang jenderal Gaya. Doha merintahin para prajuritnya untuk nangkap keluarganya jenderal Gaya. Sebelum tertangkap, istri jenderal menyembunyikan putrinya yang bernama Hanrita. Hanrita selamat, sementara ibu dan saudaranya dihukum gantung di depan semua orang. Rita pun menyaksikan kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Doha memutuskan untuk mengorbankan keluarga Rita demi untuk menyelamatkan semua orang. Semenjak kejadian itu, Rita berambisi untuk membunuh Doha demi membalaskan dendam kematian orang tuanya. Meski awalnya Rita selalu gagal, tapi pada akhirnya Rita berhasil membunuh Doha. Arwah Doha berjanji kalau dia akan menemukan Rita apapun yang terjadi untuk membalas dendam. Rita pun jatuh ke dalam laut. Di masa sekarang, seorang bernama Kang Yonghwa yang merupakan reinkarnasi dari Hanrita sering mengalami mimpi buruk. Rekan-rekannya bahkan bilang kalau dia menangis pas lagi tidur. Tapi anehnya dia nggak pernah ingat sama mimpi buruknya itu. Yonghwa adalah seorang pemadam kebakaran. Yonghwa dan rekan-rekannya mulai memadamkan api. Tiba-tiba warga heboh gara-gara di dalam gedung masih ada orang. Setelah mereka melakukan pencarian, mereka pun menemukan orang di dalam gedung bersama dengan anjingnya. Mereka mulai mengevakuasi korban. Bapak-bapak korban kebakaran itu udah sadar, tapi anjingnya belum sadar juga. Yonghwa masih terus ngasih pertolongan darurat ke anjing itu meskipun anjing itu udah sekarat. Tapi berkat kegigihan Yonghwa, akhirnya anjing itu pun sadar. Si pemilik anjing benar-benar ngerasa bersyukur karena akhirnya anjingnya kembali hidup. Gara-gara kejadian itu, Yonghwa jadi terkenal dan masuk TV. Dia pun dianggap sebagai damkar ajaib. Ternyata Yonghwa memilih profesi sebagai damkar karena terinspirasi dari ayahnya. Yonghwa menaiki sebuah kereta, tapi karena kelelahan, dia nggak terasa tidur di bahunya seorang biksu. Setelah turun dari kereta, dia sadar kalau HP-nya hilang. Gak lama kemudian, biksu itu ngedatengin Yonghwa dan ngasih handphonenya. Diem-diem, biksu itu tahu kalau Yonghwa ini lagi diikutin sama roh jahat. Ternyata dulu waktu kecil, biksu ini juga pernah ketemu sama Yonghwa dan roh jahat itu udah nempel di tubuh Yonghwa sejak Yonghwa masih kecil. Tapi kepala biksu bilang untuk gak usah ikut campur soal itu. Karena roh pendendam ini bukan hal yang bisa diselesaikan oleh si biksu ini. Sementara Juno yang merupakan seorang aktor saat ini lagi melakukan syuting iklan. Temanya soal kebakaran. Dalam iklan itu, Juno akan menyelamatkan seorang anak kecil. Tapi Juno ini selalu ngeluh. Yang capek lah gendong anak kecil itu, yang apinya terlalu panas lah. Pokoknya banyak deh keluhannya dia. Dia minta sama Pak Sutradaranya untuk pakai peran pengganti aja. Nanti wajahnya pakai wajah dia. Meskipun Pak Sutradara udah ngasih banyak penjelasan, tapi tetap aja Juno itu seenaknya sendiri. Manajernya pun benar-benar pusing lihat tingkah lakunya Juno. Syuting belum selesai, Juno kabur gitu aja bareng sama pacarnya. Katanya dia ada kencan. Pacarnya Juno bernama Yisol. Juno udah kebucinan banget sama Yisol. Sementara Yisol kelihatan gak tulus. Dia bahkan bilang dia mau pacaran sama Juno karena Juno itu adalah artis terkenal. Ya sebenarnya mereka berdua itu sama-sama artis. Tapi saat ini Juno lagi naik daun.
Juno selalu punya banyak skandal, tapi itu semua selalu diselesaikan sama kakaknya yang bernama Min-oh. Udah 300 hari Juno pacaran sama Yisol. Juno bahkan berencana untuk ngerayain anniversary sama Yisol. Secara tiba-tiba Juno ketemu sama Taeju. Taeju ini juga seorang artis. Tapi saat bertemu, mereka berdua ini malah panas-panasan. Mereka saling ngolok-ngolok satu sama lain. Taeju bahkan bilang kalau saat ini dia lagi ngerjain proyek drama baru bareng sama Yisol. Tapi anehnya Yisol gak ada cerita apa-apa sama Juno. Gara-gara itu Juno berubah jadi galau. Apalagi selama ini Yisol itu dikenal suka ganti-ganti pacar. Juno kemudian ngedatengin Min-oh dan minta supaya dia aja yang jadi peran utama, bukan Taeju. Dia pengen ngegantiin Taeju di drama baru itu. Tapi sayangnya kakaknya itu nggak setuju. Min-oh nanyain pengacaranya soal keberadaan Pak Seok. Pak Seok ini dulunya kerja di perusahaannya Min-oh, tapi dia dipecat dan kemudian masuk penjara. Entah apa penyebabnya. Ternyata Pak Seok itu adalah orang yang diselamatin sama Yonghwa waktu kebakaran itu. Lagi-lagi Yonghwa mimpiin tentang Doha. Nampaknya dulu mereka berdua adalah sepasang kekasih. Juno dan Yisol ngerayain anniversary mereka yang ke-300 hari. Yisol bilang kalau Juno itu adalah laki-laki pertama yang Yisol kencani. Pagi-pagi manajernya Juno datang ke rumahnya Juno. Itu semua gara-gara Juno punya jadwal syuting tapi dia belum datang juga ke lokasi. Saat dicek di kamarnya, Juno masih tidur. Ada catatan dari Yisol yang ditinggalin di dekat Juno. Dalam catatan itu, Yisol bilang kalau dia minta putus dari Juno. Tapi saat itu, Juno bangunin tuh susah banget. Gak taunya dia pingsan. Juno langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Juno bahkan masih ngoceh soal Yisol. Juno masih belum tahu kalau dia diputusin sama Yisol. Kakaknya bahkan bilang ke manajernya kalau jangan sampai Juno tahu soal ini, atau dia akan bikin masalah lagi. Keesokan harinya adalah jadwal syuting Juno bersama dengan para pemadam kebakaran. Juno tampil bersama dengan Yonghwa. Yonghwa ngajarin Juno cara melakukan CPR, tapi Juno malah cuma main-main. Juno sibuk ngehubungin Yisol, tapi nggak bisa. Yonghwa bener-bener kesel karena dia selalu dicuekin sama Juno. Yonghwa kemudian ngambil HP-nya Juno. Mereka berdua kemudian ribut. Yonghwa nyuruh Juno untuk minta maaf. Tapi karena Juno gak mau, akhirnya Yonghwa melintir tangannya Juno. Dan saat itu ada seseorang yang rekam kejadian itu. Juno langsung laporin kejadian itu ke manajernya. Dan saat dicek lengannya Juno lebam-lebam. Ternyata kakaknya Juno dapat info dari dokter kalau Juno sakit kanker jantung. Kankernya bahkan udah menyebar dan gak bisa dioperasi. Dokter nyaranin supaya Juno bisa menghabiskan waktu dengan orang yang dia cintai. Karena itu kakaknya mau nyebarin rumor soal Taeju supaya Juno bisa main drama bareng Yisol. Sementara Juno yang ada di mobil tiba-tiba pingsan dan mobilnya jalan sendiri. Yonghwa dan manajer Juno berusaha untuk ngejar mobil itu, tapi sayangnya mobilnya malah nyebur di laut. Yonghwa langsung ikut nyebur untuk nyelamatin Juno. Orang-orang berusaha untuk ngasih pertolongan pertama ke Juno. Karena masih belum sadarkan diri, Juno dibawa ke rumah sakit. Yonghwa masih mengharapkan keajaiban supaya Juno bisa selamat. Tapi sayangnya semua sia-sia. Juno telah meninggal dunia. Dengar hal itu, Yonghwa langsung pingsan. Juno dibawa ke kamar mayat. Tiba-tiba arwah Doha merasuki tubuh Juno. Arwah Doha benar-benar seneng karena akhirnya dia bisa hidup dengan menggunakan tubuhnya Juno. Berita kematian Juno pun udah tersebar di media. Kini disiarkan di televisi. Juno ngelewatin lobi rumah sakit. Di sana ada seorang anak kecil yang kaget banget lihat Juno yang masih hidup. Juno nyamperin Yonghwa. Tiba-tiba Juno meluk Yonghwa dan bilang kalau dia merindukan Yonghwa.
Saat itu Juno mau nusuk Yonghwa menggunakan pisau. Doha ingat kalau dulu dia dibunuh sama Rita yang merupakan kekasihnya sendiri. Dan episode 1 pun telah selesai. Nantikan episode selanjutnya di channel ini ya guys. Mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan episode selanjutnya. Makasih yang udah menonton. Bye bye.